Assalamualaikum. Makasih ya teman-teman udah mampir ke channel aku. Nah, untuk video aku yang pertama ini, aku mau coba share tentang metode pengumpulan data dalam penelitian. Nah, oke. Langsung aja ya. Selamat menyimak. Oke, untuk pembahasan yang pertama, aku coba kasih judul data dalam penelitian. Nah, diawali dari pertanyaan kenapa sih penelitian itu harus menggunakan data gitu ya. Jadi ini ada pepatah dari statistikawan, without data you're just another person with an opinion. Maksudnya, tanpa data kamu hanyalah seseorang yang beropini gitu. Nah, jadi kalau teman-teman melakukan penelitian tanpa data, sepanjang apapun penelitian teman-teman dan sebagus apapun penelitian teman-teman itu, kalau nggak ada datanya, ya penelitian teman-teman tuh cuma opini teman-teman aja gitu, bukan sesuatu yang nyata, bukan fakta gitu kan. Nah, makanya di penelitian itu membutuhkan data agar hasilnya itu bisa lebih terpercaya tentunya. Oke, selanjutnya jenis-jenis data berdasarkan sumbernya. Nah, ini dibagi menjadi dua kan, ada data primer dan data sekunder. Untuk yang data primer ini merupakan data yang diambil secara langsung. Untuk yang data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung. Untuk yang data primer sendiri, cara memperoleh datanya itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama observasi, lalu survei, dan yang ketiga percobaan. Dan untuk yang data sekunder ini diambilnya bisa dari website kementerian resmi gitu, dan juga bisa diambil dari penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi meskipun teman-teman menggunakan data sekunder atau data nggak langsung, tapi tetap harus sumber datanya itu terpercaya. Nah, untuk yang data primer sendiri ada observasi, survei, dan percobaan. Contohnya seperti ini, ilustrasinya. Ada observasi, survei, dan percobaan. Aku mulai dari survei dulu. Nah, jadi survei ini ada 2 cara memperoleh datanya. Bisa dengan respondennya itu mengisi sendiri. Jadi kita sebagai peneliti itu hanya siapin kuesioner, terus kuesionernya itu dikasih ke respondennya, terus responden yang mengisi sendiri gitu. Nah, kalau di zaman serba canggih kayak sekarang itu seringnya kita pakai aplikasi Google Form dan sebagainya yang semacam itu. Jadi kita tidak perlu mendatangi responden kita satu-satu, kita cukup share link ke responden aja gitu ya. Nah, untuk yang metode kedua itu dengan wawancara. Nah, kalau wawancara ini jadi kita bertanya dengan responden kita. Jadi responden kita terus kita tanya, dan apa yang dijawab responden itu kita yang isi sendiri di kuesioner yang sudah kita buat tadi. Nah, biasanya wawancara ini dilakukan jika responden kita itu, misalnya responden kita itu anak kecil atau lansia gitu ya. Jadi nggak mungkin kan kita suruh anak kecil atau suruh kakek nenek untuk mengisi kuesioner kita. Pasti kan kita yang mewawancarai mereka gitu kan. Nah, makanya itu pakai wawancara. Selanjutnya observasi. Nah, observasi ini mirip dengan survei, bedanya kalau survei itu kan kita tanya ya ke responden kita. Jadi kita sebagai peneliti ada responden, kita tanya ke responden. Jadi jawaban di kuesionernya itu sesuai dengan jawaban dari responden gitu kan. Nah, berbeda dengan observasi. Kalau observasi itu ada responden tapi kita nggak tanya sama respondennya gitu. Nah, misalnya nih ya, misalnya kalau kita mau melakukan penelitian yang objeknya itu orang-orang yang mempunyai gangguan kejiwaan gitu. Kan nggak mungkin kan kita tuh tanya sama mereka. Kan nanti jadi susah gitu. Kalau kita tanya sama mereka, pasti jawaban mereka juga ngelantur gitu kan. Makanya kalau kita melakukan penelitian yang semacam itu, nah itu kita pakainya yang observasi. Jadi kita datang,
kita mengamati si responden kita, oh dia gini-gini. Setelah kita amati, barulah kita isi pertanyaan yang udah kita buat tadi. Oh dia gini, isi. Dia gini, isi gitu. Nah, oke, selanjutnya yaitu percobaan. Nah, kalau observasi dan survei itu ada respondennya, ada orangnya gitu kan. Kalau percobaan ini nggak ada. Jadi kita ya melakukan sendiri gitu. Dan percobaan ini itu datanya baru ada setelah kita melakukan penelitian. Setelah kita menerapkan sesuatu gitu pokoknya. Setelah kita melakukan sesuatu. Beda sama observasi sama survei. Kalau observasi sama survei itu gini. Jadi orang yang mau kita wawancarai atau yang mau kita observasi itu tuh sebenarnya dia udah punya data gitu. Datanya itu dari orang tersebut langsung kita ambil. Informasi dari orang kita ambil. Nah, kalau yang percobaan itu kita yang membuatnya sendiri. Misalnya nih, dulu waktu kita SD kita kan sering kan disuruh mencoba menanam kecambah gitu. Terus diamati perharinya itu, terus diamati ada yang ditaruh di ruang gelap, ada yang ditaruh yang di ruang terang. Terus kita diamati kan perharinya. Nanti lama-lama itu yang tumbuh lebih tinggi itu yang ditaruh di gelap atau ditaruh di terang gitu. Jadi sebelum kita mengambil datanya kan kalau kayak gitu kan berarti tinggi ya, tinggi tanamannya. Nah, kalau kayak gitu berarti kan kita harus melakukannya dulu, kita harus taruh kecambah di tempat gelap dulu dan di tempat terang dulu, terus hari pertama kita ukur berapa, hari kedua kita ukur berapa. Jadi kita tuh dapat datanya itu step by step gitu. Beda sama survei sama observasi. Gitu, biasanya percobaan ini dilakukan di lapangan kayak yang tadi aku contohkan atau di laboratorium yang biasa dipakai buat penelitian tugas akhir teman-teman. Nah, oke, sudah selesai. Nah, sekarang teman-teman jadi tahu kan apa aja sih metode yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan data untuk keperluan penelitian kita. Nah, untuk video selanjutnya akan coba aku share mengenai metode survei dan metode percobaan. Jadi akan coba aku share tentang apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan survei dan percobaan tadi. Karena memang kedua metode ini yang sering digunakan dalam penelitian tugas akhir teman-teman gitu kan. Nah, sebelumnya kalau yang belum subscribe mohon di subscribe dulu. Jangan lupa like dan komen juga. Terima kasih.